Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada ma khalaqus sama, alhamdulillah adada ma khalaqul ard, alhamdulillah adada ma baina dzalik, alhamdulillah adada ma wali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-hamdul hakim hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, dengan kita muliakan, dengan kita hormati bersama guru kita Profesor Dr. Haji Awaludin Bimei dan juga para kiai, para sesepuh, para habaib, para tokoh masyarakat, dan juga takmir Masjid Agung Kauman Semarang, dan tak lupa yang berbahagia hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dan silaturahim dan menimba ilmu, yang mana pada kesempatan kali ini kita kaji tentang tafsir Al-Quran yang akan dibimbing oleh guru kita. Tak lupa selawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaat beliau demikian akhlak. Tak perlu panjang-panjang, nanti ada beberapa sesi. Sesi pertama adalah penyampaian materi dari guru kita, lalu ada sesi diskusi tanya jawab dan sesi penutup. Kepada beliau, guru kita kami haturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para ahli ulama, para sepuh bin sepuh, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan alhamdulillah yang selalu kita ucapkan kapanpun dan dimanapun kita berada. Pada saat ini saya akan membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan masalah riba. Kehidupan kita di era sekarang selalu dan senantiasa tidak terlepas dari masalah riba. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, janganlah menjual di pasar, janganlah berjualan di pasar-pasar, di pasar-pasar kayu ketika kamu tidak memahami tentang agama dan tidak menimbang dan menakar dengan yang benar. Ibnu Mas'ud berkata, kami meninggalkan 90 macam hal yang halal. Kata Ibnu Mas'ud, kami meninggalkan 90 macam hal yang halal karena takut dengan riba. Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan, barang siapa yang berjualan sebelum memahami agama, berarti dia telah terjerumus ke dalam riba. Kemudian terjerumus yaitu tenggelam di dalamnya. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran mengungkapkan innamal bai'u
mislur riba. Di dalam Al-Quran dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal bai'u mislur riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan masalah riba. Yang selalu dan senantiasa saya sampaikan, apapun yang kita lakukan hal-hal yang positif pasti akan mendatangkan manfaat kepada pelakunya, keluarganya, bahkan bangsa dan negaranya. Tapi begitu sebaliknya, kaitannya masalah pencurian, kaitannya masalah korupsi, kaitannya masalah riba, kaitannya masalah ketidakamanan dan lain sebagainya, ini semuanya akan berdampak kepada diri kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada negara kita. Apalagi ya Allah ya Rahman ya Rahim, kita lihat di tayangan televisi. Di tayangan televisi bagaimana? Yang ketangkap OTP sampai berapa? 900 sekian miliar, hampir 1 triliun. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Ya. Di dalam ayat Al-Qur'an kaitannya masalah riba, ada 9 ayat di dalam Al-Qur'an, ada 9 ayat di dalam Al-Qur'an, ya kan, yang tersebar di 4 surat. Apa artinya riba? Riba lughatan az-ziyadatu. Riba itu artinya ada tambahan. Wa syar'an aqdun ala 'iwadin makhsusin ghairi ma'lumin ghairi ma'lumit tamasil fi mi'yar syar' halul 'aqd aw ma ta'khirin aw ma ta'khirin fil badalain aw ihdahuma. Jadi yang namanya riba itu adalah sesuatu yang tambahan yang mendapatkan manfaat kepada diri kita. Makanya ahallallahu bai'a wa harrama riba. Saking takutnya Imam Abu Hanifah, saking takutnya terhadap riba, ya kan? Bagaimana? Beliau berjalan dengan beberapa kawan ke suatu tempat. Tetapi begitu panasnya, ya kan, di Arab itu panasnya, gersangnya karena pada pasir. Sebagian kawan-kawannya itu mampir di bernaung di bawah sebuah pohon. Bernaung. Imam Abu Hanifah tidak bernaung di bawah pohon itu, terus saja jalan. Terus kata kawannya, loh kenapa jangan tidak bernaung? Kalau saya bernaung di bawah pohon itu, maka saya kena riba. Di mana kena ribanya? Karena pemilik pohon itu punya utang kepada Imam Abu Hanifah. Maka diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah, kullu qardin yaj'al lahu manfaatan fa huwa riba. Kullu qardin, semua yang kita pinjamkan kemudian kita mengambil manfaat dari pinjaman itu, maka itu termasuk
riba. Seumpamanya saya utang dengan Mas Taufik, terus saya serahkan HP ini yang 7 juta Mas. Nah ini jaminannya, ya kan? Jaminannya ini. Tapi HP ini dipakai oleh Mas Taufik, berarti ini termasuk riba. Kullu qardin yaj'allahu manfaatan fa huwa riba. Loh, ini sebagai apa? Ini hanya sebagai jaminan manakala saya tidak bisa membayar, maka ini bisa dijual. Kemudian kelebihannya kembalikan kepada saya, ini kasih 1 juta. Itu. Kalau aziyadah itu penambahan dari yang 1 juta penyerang pinjamkan tadi, itu sudah termasuk riba. Riba ini termasuk dosa besar. Nah, sering kita terjadi hutang piutang demikian. Hutang piutang pinjam 20.000, ya kan? Kemudian tahun depan kita bayar berapa? 21.000. Ini adalah riba. 1.000-nya ini riba. Ada orang mengatasnamakan bahwa ini duit 20.000 kan itu duit organisasi. Kembali kepada manfaatnya kepada siapa? Manfaatnya kepada organisasi itu, ya kan? Tapi lagi-lagi yang saya sampaikan bahwa orang utang itu bagaimana? Orang utang itu kan orang tidak punya. Harga diri terjual, ya kan? Harga diri terjual. Kemudian ada agunan, ada sebagai jaminan. Ketiga, yang keempat, ya kan? Mas Taufik yang minjamin saya Mas, ya kan? Hal keempat kemudian rasa malu, karena ada lagi orang mau minjam dengan Mas Taufik, aduh sudah dipinjam oleh Pak Awaludin. Akhirnya orang lain apa? Tahu bahwa itu saya punya hutang. Ya, Mas Taufik sebenarnya tidak mau bercerita ini, tetapi ada orang lain mau pinjam, ya kan? Dia tidak punya lagi, mau tidak mau dia akan ngomong orang lain. Ketemu orang itu kepada saya, dia punya hutang ya? Dia kan gitu. Sudah berapa itu? Ditambahi lagi 1.000. Katakan dia pinjam 20.000, ditambahi 1.000. Jadi diumpamakan oleh salah seorang ulama, orang minjam itu diumpamakan seperti orang yang tenggelam di lautan. Ya, dia sudah begitu. Ya kan? Kalau kita yang meminjamkan itu harus ada imbuhan dari 1.000 rupiah, sama aja. Apa nggak tambah nanti? Lagi-lagi kembali kepada asas bahwasanya dalam Islam itu al-Islam la darara wala dirar. Islam itu tidak bahaya dan tidak membahayakan. Kendati pun tadi itu adalah kesepakatan. Oh Pak, boleh saja, asalkan kesepakatan tidak. Contohnya kemana? Zina itu punya apa? Haram, dosa besar. Tapi kesepakatan, kalau tidak ada kesepakatan, ya kan? Kita ke hotel, gimana? Tetap haram nggak? Ya haram. Sama halnya ini masalah riba tadi ini. Kendati pun ada orang mengatakan bahwa ini adalah sudah kesepakatan, ini adalah kembali kepada organisasi yang tetap.
Terlebih-lebih lagi dalam organisasi, semua orang akan tahu, ya kan? Semua orang akan tahu. Sudah semua orang tahu, diimbuhin lagi. Biasanya itu dalam, mohon maaf, PKKRT dari Soekarno itu kan? Ada kan PKKRW? Nggak bisa. Masakin. Kalau dalam organisasi itu ada 30 orang, maka 30 orang itu semuanya kan tahu kan? Malu nggak kira-kira kita punya utang? Malu. Terus lagi ya diimbuhinya itu, diimbuhinya apa? Malu orang itu. Nah ini maka Islam amat sangat melarang terhadap hal-hal yang sedemikian itu, karena itu adalah termasuk daripada riba. Sekali lagi saya sampaikan bahwa orang ngutang itu, coba beberapa komponen itu, Mas Taufik, harga diri terjual, ya kan? Ada agunan, kan? Ada agunan, kemudian akan malu pada semua kawan-kawan, kan? Yang tahu. Ditambah lagi apa? Untuk menambahi yang 1.000 tadi. Ya kalau bukan 20.000, ya kan? Jadi ditambah 21.000. Yang sering juga terjadi ada arisan. Ya, ada arisan. Arisan. Kemudian arisan itu dapatnya adalah katakanlah 1 juta dalam arisan itu. 1 juta. Yang dapat itu adalah Mas Andre, Mas Taufik. Mas Taufik yang dapat 1 juta itu. Kebetulan saya kan butuh duit. Kata Mas Taufik, ini Pak ada uang 1 juta ini, tapi tolong diimbuhi 1.200.000. Ini sering terjadi pada arisan-arisan ini. Di mana letaknya dalam hadis Rasulullah SAW? Allahu fi aunil abdi ma dama al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya mau menolong sesama saudaranya. Orang kan tanya kepepet tadi, Mas Andre, ya kan yang 1 juta ini gimana kalau saya pakai? Silakan Pak, tapi imbui 200. Tidak benar. Tidak benar. Hal-hal sebagainya adalah tidak benar yang praktek-praktek yang kita lakukan itu. Suatu perjanjian untuk memberikan ganti tertentu yang tidak ada contohnya dalam ajaran syariat. Ketika dia diadakan perjanjian atau dengan mengakhirkan dua seperti atau salah satunya, mengakhirkan pembayaran tadi itu lagi-lagi kita dicontohkan tadi siapa? Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah di bawah pohon bernaung saja dia tidak mau. Ya, kenapa? Kalau dia ikut bernaung di situ berarti dia mengambil manfaat dari pinjamannya. Yang sering juga terjadi di lapangan motor. Mas Andre, Mas Taufik, tolong pinjamin saya 2 juta. Ini motor saya. Motor ini sebagai agunan saja, sebagai jaminan. Terus Mas Taufik dipakai orang ini sudah termasuk adalah riba. Ini kan kesepakatan. Lagi-lagi hal-hal yang berkaitan masalah yang haram, kesepakatan 1 juta kali kesepakatan ya tetap haram.
diungkapkan macam-macam riba. Riba al-fadl wa huwa al-bai'u ma'a ziyadati ahadul iwadain alal akhar. Wa minhu al-riba al-fard wa huwa kullu fardin ishtaraka fihi jurru naf'in lil mawalid ka'anna syarta alaihi ayyarudda fi fardin dinarain. Ada namanya riba jual beli dengan menambahkan harga pada salah satunya atas yang lain. Sama-sama HP-nya ini, tetapi kalau ini katanya, ya kan, ini harus ada tambahan. Sama-sama harganya, tapi kalau ini ada tambahan. Kenapa? Karena ada tipe, katakanlah begitu, tipenya itu diminati orang. Karena diminati orang maka harus ada tambahannya. Padahal itu sebenarnya sama. Maka lagi-lagi di dalam Islam itu masalah jual beli itu ada disebut dengan samanul misl. Apa samanul misl itu? Samanul misl itu harga pasaran. Harga pasaran di satu tempat. Tidak boleh kita melebihi harga pasaran di satu tempat. Atau kurang dari harga pasaran itu. Ada salah seorang ulama, tapi juga pedagang. Ketika di Mekah dia katakan, ini saya nawaitu saya mau menjual barang ini ketika sampai di negeri Syam 1 dinar. 1 dinar. Sesampainya di negeri Syam, ternyata harga pasaran itu 1,5. Harga pasaran itu 1,5. Pembeli tidak mau beli 1 dinar karena harga pasaran 1,5. Nek saya beli 1 dinar berarti saya menzolimi kepada penjual. Penjual tidak mau menjual 1,5 karena ikrar dan nawaitunya di rumah di Mekah akan menjual 1 dinar. Terjadi diskusi sama-sama ulama. Pembeli ulama artinya mengenal tentang hukum, si penjual juga ulama. Setengah hari berdiskusi tentang penjualan ini, akhirnya apa? Batal. Tidak jadi dijual. Kemudian si pedagang tadi ini dia katakan, saya akan pulang bawa barang ini ke Mekah. Kemudian saya akan merubah janji saya, niat saya akan pergi nanti ke Syam, akan saya jual sesuai dengan harga pasaran. Kira-kira kita ini gimana? Nah, kenapa dia tidak mau jual 1,5 karena harga pasaran 1,5? Dia tidak mau. Kenapa? Karena berarti saya ingkar terhadap nawaitu saya. Tidak boleh nawaitu itu, niat itu berubah di tengah jalan. Berubah di tengah jalan tidak boleh. Maka di dalam ayat Al-Quran dengan wa atimul hajja wal umrata lillah. Maaf. Saya sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah karena Allah Ta'ala. Artinya, kendati pun itu adalah haji sunnah karena sudah kedua kalinya, atau umrah sunnah karena sudah kedua kali dan ketiga kalinya dan sebagainya. Ketika dia sudah meletakkan niat,
kemudian dia sakit, tidak bisa dibatalkan. Harus disempurnakan sampai dengan tahallul kalau umrah. Harus disempurnakan rukun-rukun hajinya, diakhiri dengan tahallul pada itu haji. Harus demikian ini, maka kita tidak boleh. Kemudian yang kedua, riba aliyah, jual beli dengan cara mengakhirkan. Seperti yang saya contohkan tadi, ya kan? Mengakhirkan. Hal demikian tidak bisa. Ada orang mengatakan, Pak, kalau begitu saya tidak akan bisa punya rumah. Kan gini, ya, tidak bisa beli tidak akan bisa punya rumah. Kalau menunggu cukupnya duit baru beli rumah. Ya, gitu kan, sudah begitu kan. Lagi-lagi boleh saja kita pinjam, tapi jangan sampai, ya kan, memudaratkan tadi itu, memudaratkan terhadap diri kita. Kenapa? Nah, itu kayak tadi masalah pinjaman dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita pinjam, harganya ini adalah 10 juta. Kemudian kalau dibayar kredit berapa? Hah? 12 juta. Ya kan? Bayar kredit. Baru separuh perjalanan, mau si pembeli itu meninggal. Siapa yang akan menurusi? Anak belum tentu, istri belum tentu, suami belum tentu. Di sinilah letaknya yang sering saya sampaikan di pengajian kita ini, al-Islam la dharara wala dirar. Diambil oleh penjual. Iya kalau masih bagus. Ini loh Pak. Diambil oleh penjual. Iya kalau masih bagus. Kalau sudah rusak, merugikan siapa? Penjual. Islam tidak mau demikian, tidak mau merugikan terhadap pembeli, tidak mau memberatkan terhadap pembeli, tidak mau juga merugikan terhadap penjual. Di sini letaknya sahabat baginda Rasulullah, ahli sufah itu tinggal di mana? Di emperan masjid. Bukan hanya 2 atau 3 orang, ratusan orang. Tidak punya rumah. Daripada dia melakukan hal-hal yang riba. Nah, nanti kalau sudah cukup, dia tabung. Nanti kalau sudah cukup, baru beli. Gimana Mas? Saya kan biasa kalau di rumah kan sampai 15 tahun kecil gitu orang. Iya. Nah, kan, kalau uang cash itu kan biasanya nggak ada ya, memang bisanya begitu. Iya, lebih baik kita beratapkan langit dan berlantaikan bumi. Kemarin ada kawan mau menawarin rumah 3,5 M. Saya sudah berisap bla. Saya bilang kalau terlalu saya beraninya hanya 2 M. Kenapa Pak hanya 2 M? Ya memang bisa segitu. Oh Pak, ada menyarankan nggak apa-apa 3 M, bayar 2 M, 1 M nya nanti ditunda.
Ditunda dengan 1 M-nya. Iya kalau saya masih urip, murah. Padahal rumah itu tidak saya pakai juga kan, karena anak sebelumnya ini haram semacam. Lagi-lagi, mari kita kembali kepada asas yang semula. Islam tidak bahaya dan tidak membahayakan. Apa dampaknya, apa efeknya orang yang melakukan atau memakan riba? Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Alladzina yaquluna riba, orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Dari kebanyakan qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha wa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakai riba, orang-orang yang memakan riba, dia akan kekal tinggalnya di mana? Di neraka. Tapi Pak, itu orang-orang itu yang ngomong biarkan mereka. Maka ada hadis Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya bagi orang-orang yang beriman. Enggak usah melo-melo terhadap aliran-aliran atau kepercayaan atau agama orang lain. Agama kita menegaskan bahwa riba itu adalah dosa besar. Kalau begitu saya tidak punya rumah Pak. Kalau begitu saya tidak kaya-kaya Pak. Jangan kira jadi orang kaya-kaya. Orang-orang ini ayatnya. Firman Allah Ta'ala ini ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Yamhullahu riba, Allah telah menghapuskan masalah apa? Artinya melarang sama sekali tentang riba. Wa yurbis sadaqah, dan Allah memberikan keuntungan yang berlipat ganda bagi orang-orang yang suka bersedekah. Wallahu yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Setiap kafarin athim. Wallahu yuhibbu kulla kafarin athim. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah, setiap orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa, Allah tidak menyukainya. Saya sebelumnya ini barangkali ada yang mau dipertanyakan Allah. Nah, belum kita lanjutkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mohon penjelasan masalah pinjam meminjam di pegadaian di sana itu begini Pak Kiai. Setiap istilahnya sewa modal itu gimana Pak Kiai? Dan memang kalau bagi yang membutuhkan itu
sangat ringan lah, misalkan apa, tidak terlalu, mungkin hanya untuk 3 bulan atau 100 hari itu cuma 1%, itu juga termasuk angka. Itu kan juga kejadian itu dikelola pemerintah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan melihat 1% atau 0,5%-nya atau 1/4%-nya. Apapun yang kaitannya masalah itu, ya, apapun kaitannya masalah itu, 0,5% atau 1/4%, ya kan, itu tetap benar. Sekecil apapun, ya kan, kalau ada kaitannya masalah yang diharamkan oleh Allah, ya tetap haram. Kita tidak boleh menyepelekan, oh itu kan kecil Pak, itu kan sedikit Pak. Tidak begitu yang namanya Islam. Sekecil apapun. Maka yang saya katakan oleh apa? Abdullah bin Mas'ud tadi. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi? Ada 90 yang halal, 90 macam yang halal, itu pun juga dia sangat takut kalau terjerumus dalam riba. Padahal semua halal semua tuh Pak. Terus bagaimana kita ini? Kalau begitu kami tidak ada. Aduh, modal tidak ada nih Mas. Terus kita bagaimana mau berdagang? Dan sebagainya. Kalau memang kita tidak punya modal, ya nggak usah berdagang. Barangkali profesi kita profesi luar biasa. Barangkali profesi kita profesi yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus hindari lagi-lagi Pak. Jadi yang namanya riba ini bukan hanya di bank, di pegadaian, tidak di tempat arisan-arisan tadi itu, di mana-mana ada hal-hal yang demikian, maka kita harus berupaya untuk menghindarinya. Ya bukan hanya di pegadaian, dari banyak di semua lini. Ya. Nah, terus ya sebenarnya ya, maka bank seperti di bank ya, kenal duit ya, ada tambahannya ya, sudah termasuk. Beda dengan Bank Faisal Islami ya, beda dengan Bank Faisal Islami itu yang ada dulu pernah di Mesir. Saya memasukkan duit $500 waktu itu, bisa jadi bulan depan tinggal 490. Kenapa? Karena di sana itu adalah bagi hasil. Saya masukkan duit $500 Amerika di bank. Bank itu meminjamkan kepada pengusaha. Pengusaha itu ternyata tidak mendapatkan untung. Bahasanya adalah rugi. Maka rugi sama-sama rugi. 3 bulan berikutnya barangkali 3 bulan berikutnya yang tadi 500 bisa menjadi naik berapa 510 karena dipinjamkan oleh ke pedagang, ke pengusaha, ternyata dia mendapatkan keuntungan. Di sini letaknya bahwasanya Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin dan betul-betul akan tidak menyulitkan kepada orang-orang lain. Di sini gimana? Di sini kita pinjam 1M untuk dunia usaha, ya kan? Bank tidak mau tahu apakah ada untung, apakah buntung, ya kan? Tetap
bayar berapa persen? Semestinya tidak begitu. Pernah saya berdialog kepada salah seorang kawan yang bekerja di bank pada waktu itu, tahun 90-an. Pak, nggak bisa diterapkan di tempat kita. Ya begitu itu Pak. Lalu kenapa? Menjadi orang yang setengah jujur susah. Mesti orang mengatakan rugi kabeh. Rugi kabeh. Jadi yang sebenarnya tentang kejujuran, ya kepada kita, kepada orang lain, kepada siapa saja. Clean and clear. Sebenarnya harus kita demikian. Ya apa ya? Jadi tentang usaha tadi itu di Pegadaian di mana-mana, bukan hanya di Pegadaian, di mana-mana. Tapi kan saya letakkan ini jaminan, di Pegadaian kan ada jaminan. Jaminan itu, agunan itu hanya sebatas ketika saya tidak bisa melunasi, maka ini nanti dijual. Kembalikan kepada uangnya, sisanya dari harga ini kembalikan kepada si pemiliknya. Itu yang terjadi dalam masalah pinjam meminjam ini adalah untuk apa? Mencekikkan, ya? Mencekikkan orang lain. Ya. Kalau di Pegadaian itu dilelang terus, memang kalau ada sisa itu dikembalikan. Iya, kenapa? Pada saat jatuh tempo ya kita tidak bisa mengembalikan pinjaman ya. Terus barang yang kita jadikan agunan itu tadi dilelang ya. Terus ada sisa itu dikembalikan ke kita. Kita dihubungi, Mas ada sisa gitu. Iya itu betul. Ya. Mas ada sisa dan dikembalikan. Tetapi setiap bulannya ya ada istilahnya kalau di sana tidak punya sewa modal gitu. Oh, sewa. Super halus. Sewa modal. Tapi yang menerima hasil banyak kan si Pegadaian. Ini kan peminjam. Tapi kan masa sama-sama dosa. Kata Pak ya, kan kita pinjam ke Pegadaian, yang Pegadaian akhirnya mengambil ibadah, yang mengambil ibadah itu Pegadaian, si peminjam kan tidak terima. Apa jika juga peminjam menerima dosa juga? Yang maksudnya kan kita pinjam ke Pegadaian tadi, pinjam ke Pegadaian, kan ada kembali akhirnya pembayarnya kan berarti lebih Pak dari yang kita pinjam. Iya. Ada yang kelebihan tadi kan yang menerima si Pegadaiannya. Artinya si yang meminjam tadi kan tidak apa juga termasuk pemenang kita. Termasuk gara-gara orang masuk neraka gara-gara siapa? Nah, terjadi nggak proses peminjaman kalau tidak ada yang ini? Terjadi nggak? Si peminjam itu kan sudah tahu bahwa ini adalah riba. Si peminjam, yang meminjamkan juga tahu bahwa ini adalah riba. Tetap sama. karena kita menanggung dosa karena penyebab. Artinya kita menanggung dosa karena kita menyebabkan terjadinya itu. Iya. Sama halnya masalah riba yang pernah saya sampaikan, merasani orang yang mendengarkan, yang menyampaikan, yang merasani dan yang mendengarkan sama-sama dosanya. Terima kasih. Ya. Kira-kira terjadi nggak orang menyampaikan merasani kalau kita tidak mendengarkan? Tidak. Sama-sama. Inilah para sahabat. Lagi-lagi para sahabat Rasulullah SAW itu tidak semuanya kaya raya.
mau makan nanti sorenya tidak ada, di sorenya banyak. Tapi bentuk kepasrahannya kepada Gusti Allah lebih tinggi. Bentuk keyakinannya kepada Allah, bentuk kepercayaan kepada Allah lebih bergantungnya betul Allahus Samad. Allah tempat saya bergantung. Kita gimana? Ya silakan Bu, ngomong agak sini Bu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya berkaitan dengan debat tadi. Ini Nur Sewu, saya dari keluarga Nur Sewu di Tahun. Saya keluarga dari pegawai negeri. Waktu itu untuk mendapatkan perumahan itu sulit. Kemudian dari pemerintah mengadakan perumahan di tempat saya. Waktu itu sekitar tahun 90. Harga nilai jual perumahan itu sekitar 4 juta sampai 4.500.000. Kemudian dari pemerintah itu memberikan agunan selama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sampai full 20 tahun. Kemudian per unit itu kalau untuk selama tanggal 15 tahun itu harganya per bulannya 45.500. Itu kalau sampai dengan waktu 15 tahun. Itu artinya 15 tahun itu kalau kita kalkulasi menjadi bulan menjadi 180. 180 itu kalau kali 45.500 itu nilai rumah tersebut menjadi 8.190. Nah, apakah dengan kami mengambil perumahan itu dan sampai sekarang kami tempati itu apakah termasuk riba juga? Karena ya maaf, pada waktu itu kan sebagai pegawai itu kan sulit sekali untuk bisa beli rumah. Dan sebagai dikatakan Ustaz tadi, kita adalah tidur beratap langit dan beralas bumi. Kemudian bagaimana nasib anak-anak kami belajar sekolah dan lain sebagainya. Jadi mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penjenengan terima kasih Bu. Ya, pertanyaan jenengan ini kaitannya masalah fikih. Fikih itu ada di dalam bahasa fikih itu yang kredit, namanya kredit ya. Kredit itu namanya adalah bitaqsid. Bitaqsidnya kita membayar dengan cicilan. Ada ulama betul-betul qat'i mengharamkan. Tapi ada juga ulama kontemporer yang namanya kredit itu membolehkan. Kenapa dia membolehkan? Karena hitungannya 15 tahun yang akan datang nilai jual barang itu, ya kan, pasti sampai dengan yang kita hitung tadi semuanya. Ya sekitar 200 saja tuh, sekitar 200 juta kalau 15 tahun yang akan datang. Maka setara. Gara-gara kesetaraannya itu, maka yang membolehkan. Tapi jujur saja, kiai saya yang begitu sakit, dia tidak mau. Baik, fikih itu selalu dan senantiasa ada beberapa pendapat. Ada yang membolehkan masalah pembelian secara kredit. Bedakan tadi antara pembelian secara kredit dengan peminjaman uang tadi itu, ya kan, 20.000 menjadi 21.000, ya kan, atau itu bahasa halusnya uang administrasi atau uang apapun itu, jadi juga bisa dibolehkan. Tapi kalau bagi saya tetap, saya nggak pernah mau beli kendaraan kemudian saya juga pegawai negeri, jadi disekolahkan gitu kan,
kiai saya halal. Loh, kalau begitu saya tidak punya mobil, bro. Tidak punya mobil, Pak. Kamu sekarang punya apa? Punya roda 2. Ya udah itu aja. Nikmati yang ada aja. Karena Al-Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oh, tapi kan bagaimana, Pak? Saya panggil kiai saya itu, Pak. Bagaimana, Pak? Saya mau bawa istri, mau bawa anak, hujan-hujanan, panas-panasan. Kan ada Grab. Gitu. Kan ada taksi, waktu itu belum ada Grab. Kan ada taksi, kata beliau. Atas dasar itu saya tidak berani. Karena dahulu kiai saya. Tapi lagi-lagi yang dikatakan oleh Ibu, ada pendapat ada pendapat ulama, ada pendapat fuqaha yang membolehkan istilah bahasa kontemporer itu adalah bitaksi, karena nilai jualnya 15 tahun akan datang sama dengan ya, ada yang boleh. Yang kita cari itu, Bu, ketika kita butuh ada duit. Nah, jangan sekali-kali butuh kalau tidak punya duit. Kira-kira gimana? Ya mohon maaf, ini saya bicara secara pribadi ya. Nggak usah dimasukkan nanti masuk dalam gitu ya. Secara pribadi.